Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is management? Apa itu manajemen? Itu pertanyaan yang diajukan pada hari pertama kalau Anda duduk di kuliah manajemen yang semua kita alami ketika berada di kampus. Karena manajemen termasuk mata kuliah wajib bagi semuanya. Management is the art of getting things done through people. Manajemen adalah seni untuk mencapai tujuan yang dilakukan melalui orang-orang. Jadi ketika belajar manajemen, maka definisi manajemen itu yang paling populer diajarkan ke kita adalah prinsip-prinsip manajemen atau fungsi-fungsi manajemen yang diperkenalkan oleh seorang industriawan Prancis yang bernama Fayol, yang dia sebut bahwa manajemen itu punya fungsi mulai daripada planning, organizing, kemudian actuating dan controlling, atau paling sederhana disebut dengan POAK, atau bisa aja ini disingkat menjadi planning, kemudian organizing dan implementing. Apakah fungsi-fungsi manajemen ini penting? Ya, penting sekali karena menguraikan secara rasional apa yang mesti dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi to do the things right. Jadi diarahkan kita untuk melakukan hal-hal secara benar. Tapi punya problem. Dia tidak mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Not to do the right things. Jadi maksudnya seorang perampok pun bisa menggunakan 4 fungsi manajemen untuk menyusun rencana, mengorganisir dan melakukan aksi-aksi penipuan, pencurian, dan sebagainya. Karena itulah makanya kemudian Fayol sendiri juga memperkenalkan ada belasan nilai moral atau etik yang perlu disisipkan pada fungsi-fungsi manajemen ini. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, apakah Islam memperkenalkan manajemen secara khusus? Apakah ada yang namanya fungsi-fungsi manajerial dalam perspektif Islam? That is the question. Begini teman-teman, ketika Anda sholat, begitu Anda selesai sholat, kemudian diajarkan untuk membaca 4 jenis tasbih atau zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini sebenarnya apa? Dalam pandangan sufistik, dalam dunia esoteris Islam, kata-kata seperti subhanallah ketika di-repeat ya, at least 33 times, 33 kali, itu akan memberikan bobot atau rasa keterintegrasian dengan Tuhan. Misalnya subhanallah, itu artinya maha suci Allah. Jadi secara esoteris kita sebenarnya diarahkan untuk mendownload bentuk-bentuk kesucian ilahi, sehingga kita pun punya cara berpikir atau ruhani yang suci sebelum kita bertindak di tengah masyarakat. Begitu juga dengan bacaan alhamdulillah, itu kan bentuk yang artinya adalah segala puji bagi Allah. Kita coba mendownload elemen-elemen keterpujian Tuhan sehingga kita pun menjadi ikut terpuji sebagai manusia, jauh dari perilaku keji. Begitu juga dengan la ilaha illallah, itu kan konsepsi la maujuda illallah, artinya coba mengintegrasikan diri kita dengan Tuhan yang maha tinggi sehingga kita tidak bergerak sendiri, selalu bersama Dia. Demikian juga dengan Allahu Akbar, itu kan statement kebesaran bahwa kita juga harus memiliki kebesaran jiwa sehingga tidak terkelahkan ketika bersama Tuhan. Nah, ini disuruh baca, disuruh zikirkan begitu selesai sholat, sebelum kita keluar dari masjid, berjumpa, bergerak, bekerja di tengah masyarakat. Sebenarnya inilah fungsi-fungsi manajemen dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah, sehingga disebut sebagai tasbih Fatimah. Ya. Jadi subhanallah artinya maha suci Allah. Jadi sebelum Anda bergerak, selesai sholat, sebelum bergerak terjun ke tengah masyarakat,
keluar daripada masjid atau fantashiru fil ard, menyebar ke muka bumi, kita harus punya semacam kesucian dalam diri kita. Subhanallah artinya maha suci Allah. Kata kuncinya adalah suci. Jadi kita harus punya kesucian pikiran, kesucian jiwa sebelum kita mengerjakan sesuatu. Jadi awal problem masalah pembangunan itu adalah di otak sini. Itu namanya planning. Jadi kadang waktu kita merencanakan sesuatu itu di atas kertas sudah bagus sekali, dengan indikator-indikator pencapaian, dengan strategi, goal, objektif, outcome, macam-macam. Tapi di otak belakang itu niatnya mencuri. Jadi awal masalah dari pembangunan itu sudah di level planningnya di dalam otak itu. Makanya dalam Islam diajarkan innamal a'malu binniyat. Memulai sesuatu dengan niat yang bagus, membaca bismillahirrahmanirrahim, membawa asma Tuhan, dia membawa nama-nama setan dalam perencanaan. Termasuk juga dalam sholat diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Tuhan. Jadi perkenalkan upaya-upaya untuk mencapai ridha Tuhan. Jadi itulah planning namanya. Planning itu adalah subhanallah. Coba membangun kesucian sejak awal sebelum kita melakukan sesuatu. Apa goal tertingginya apa? Tentu untuk pencapaian ridha pada sisi Tuhan. Itu awal pembangunan yang baik. Yang kedua adalah alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Keywordnya adalah puji. Artinya apa? Ini dalam manajemen disebut dengan appreciative inquiry. Jadi manajemen bagaimana menghargai, bagaimana memuji, bagaimana menghargai, mengapresiasi, memberikan nilai terhadap sumber daya yang ada. Inilah organizing namanya. Jadi kita mencoba mengapresiasi sumber daya seberapapun kecil dia. Ini melihat peluang pada hal terkecil sekalipun. Jadi bukan dengan mengejek, memfitnah, kemudian menghina. Itu bukan manajemen yang baik. Manajemen baik adalah mengorganize orang dengan mengangkat jiwanya, dengan mengapresiasi sekecil apapun yang dia punya. Itu modal paling besar dalam mengorganize sumber daya. Jadi melihat hal kecil itu sebagai peluang yang kita miliki. Dengan itu kita bisa bergerak untuk membangun yang lebih besar. Itu namanya organizing. Yang ketiga itu adalah la ilaha illallah. Ini statement kalimah tauhid, kalimah kesatuan, kalimah keesaan. Jadi kita dalam membangun organisasi, dalam bergerak tadi selama organisasi orang, harus punya satu kesatuan langkah, harus punya satu visi besar yang sama, harus punya satu kesatuan berpikir dan bertindak. Tidak boleh bermain masing-masing. Memang kita mengakui adanya keragaman, tapi tidak boleh bermain pada ranah individualisme. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bentuk daripada yang disebut dengan directing. Jadi menempatkan visi yang besar, satu yang agung sebagai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar itu spirit kemahabesaran Tuhan. Inilah disebut sebagai, ya boleh kita sebut sebagai leading. Ya. Leading itu artinya mengarahkan orang untuk mencapai kemenangan. Ketika nama Tuhan yang maha besar itu disebut, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang bisa lagi membuat kita menjadi kecil. Artinya tidak berhenti sebelum menang, tidak menyerah sebelum kita memang bisa mencapai tujuan. Dan itu ada spirit mujahadah, spirit jihad dalam pembangunan, dalam organisasi, dalam pencapaian tujuan. Bahwa ada Tuhan yang maha besar yang menggerakkan kita, dan itu tidak ada yang bisa menghentikan, menakut-nakuti kita dan sebagainya. Dan kita harus pulang dengan membawa kemenangan itu. Inilah yang disebut dengan spiritual based management. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan ini merupakan fungsi-fungsi manajemen, spiritual based management. Manajemen yang berbasiskan spirit dan etika. Sebab ada nama Tuhan pada nama-nama fungsi ini. Ini kita membawa asmanya dalam proses sejak perencanaan, kemudian mengorganisir orang, sampai membangun visi dan menggerakkan orang-orang. Itu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.